Siap, gerak. Tajam depan, gerak. Tegak, gerak. Shalom. Shalom. Statis. Shalom, selamat pagi. Hari ini jam pertama bertemu Miss Jessica di pelajaran matematika. Are you ready? Ready. Oke, good. Sit down please. Oke, untuk hari ini apakah hadir semua, Manda? Hadir semua, Miss. Oke, untuk yang piket hari ini siapa? Sudah dirapikan, disapu? Oke, baik, terima kasih. Silahkan persiapkan dulu alat tulisnya, buku matematika dan alat tulis semuanya disiapkan terlebih dahulu. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini kita awali dengan doa. Giliran siapa hari ini memimpin doa? Oke, silakan Cila. Teman-teman, mari kita berdoa. Saya akan mengikuti tata cara Katolik. Teman-teman yang berbeda agama bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga hati kudus Yesus dikasih di mana-mana selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran matematika bersama Miss Yos. Semoga Engkau selalu dampingi dan sertai kami dari awal hingga akhir nanti. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Giliran siapa memimpin di depan? Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jadi ada 3 tujuan. Yang pertama, harus tahu dulu bedanya perbandingan berbalik nilai dan yang senilai. Yang kedua, nanti mencari formulanya atau rumus dari perbandingan berbalik nilai. Dan yang ketiga, menyelesaikan permasalahan kontekstual. Biasanya ini berbentuk soal cerita. Untuk kegiatan hari ini kita menerapkan problem based learning. Pembelajarannya berbasis masalah. Nanti Miss beri suatu permasalahan. Nah, tugas kalian menyelesaikannya dalam diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok, kalian akan mencermati dan menyelesaikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di kegiatan ini pastikan semua anggota kelompok itu aktif berdiskusi, memberi saran. Jangan hanya diam saja. Dilarang hanya menitipkan nama tanpa memberikan masukan apa-apa untuk kelompok. Di akhir kegiatan akan ada presentasi kelompok. Ketika presentasi, semua anggota harus maju ke depan dan harus menyampaikan hasil diskusinya. Kalian pernah menabung? Pernah. Misalkan nih, kalian menabung ingin membeli sesuatu, targetnya 1 tahun. Tiba-tiba dirubah, aku mau belinya 3 bulan lagi. Apakah besar tabungannya tetap atau berubah? Ikut berubah. Itulah kenapa kita belajar perbandingan berbalik nilai. Oke, selanjutnya sebelum kita bahas lebih lanjut, Miss mau ngecek dulu ingatan kalian tentang menyederhanakan pecahan. Angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, Maria, tuliskan ke depan bentuk sederhana dari 24/30. Yang lain sama-sama menghitung, kita cek nanti jawaban Maria benar atau belum. Pertanyaan kedua, bentuk sederhana dari 6/15. Siapa bisa? Angkat tangan. Mami, silakan maju ke depan. 6/15. Yang lain tetap menghitung. Kali 2, maka yang bawah juga harus dikali 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada suatu permasalahan yang tadi Miss sudah sampaikan untuk menjadi dasar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Miss minta tolong siapa membacakan? Galan, bacakan. Kawan ingin membeli tas baru dengan harga 100.000. Dia ingin menabung untuk membeli tas tersebut
ia ingin membelinya 3 bulan ke depan. Bagaimana strategi yang tepat untuk dilakukan Samuel agar dapat memberikan tepat waktu? Apakah ada pertanyaan? Misalkan, berapa harga tas yang ingin dibeli? Berapa harganya? 300.000. Nah, kalian nanti bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru berdasarkan diskusi kelompok kalian. Silakan nanti ditulis di LKP. Untuk diskusi kelompok, silakan duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Silakan salah satu anggota kelompok untuk ke depan mengambil lembar kerja dan bahan ajar. Oke, perhatikan dulu. Jadi, ketika berdiskusi kelompok menyelesaikan KPD, kalian diajak untuk bernalar karena di situ ada tahapan-tahapannya dari aktivitas 1 sampai ke aktivitas 3. Jadi mengerjakannya pun harus urut, jangan dilompat langsung ke aktivitas 3 karena di situ sudah ada tahapannya. Di aktivitas 1 kalian akan dituntut untuk menemukan konsep perbandingan berbalik nilai. Kemudian di aktivitas 2 menemukan rumus perbandingannya. Yang ketiga nanti ada permasalahan kontekstual. Silakan didiskusikan dengan kelompok, gunakan bahan ajar yang akan jadi hak milik kalian sebagai sumber referensinya. Jadi sekarang waktu kalian 40 menit untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Pastikan kelompok kalian aktif karena Miss juga akan menilai prosesnya dari tiap individu. Nama kelompok ditulis, nama kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2. Kemudian nama anggotanya jangan nama panggilan ya. Ini yang 2 pertanyaan titik-titik ini pertanyaan versi kalian berdasarkan ide kalian. Ya. Jadi yang ini dari Miss, nah yang ini dari kalian ditulis. Iya. Coba dibagi. Tabelnya jangan lupa diisi dulu tiap titik-titik. Bu, ayo ditulis. Iya, langsung ditulis. Nulis simpulannya yang rapi sekalian karena ini nanti mau diambil gambar dimasukin ke Canva, jadi nulisnya yang jelas dan rapi sekalian. Oke. Link Canva Miss share di grup kelas. Silakan satu kelompok cukup 1 HP saja untuk membuka dan mengakses Canva. Ini Miss lihat di Canva semua kelompok sudah memasukkan hasil simpulannya. Nah, sekarang saatnya kalian presentasi urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Tugasnya yang di depan mempresentasikan hasil diskusi, yang duduk memperhatikan dan memberi saran, masukan atau kritik kalau misalkan ada yang berbeda. Itu ya. Sudah siap? Oke, kita akan mulai dari kelompok 1. Dipersilakan untuk maju ke depan. Shalom teman-teman. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Shalom, selamat pagi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Shalom. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Cila dan Saya Darren. Saya
sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dan kritik? Dan shalom. Shalom. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Dipersilakan untuk maju ke depan. Halo, shalom. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Keisha, saya Fani, Saya Galan. Saya Maria. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, mengevaluasi atau memberi saran? Oke, kelompok 3, silakan. Hasil aktivitas ketiga berbeda dengan kelompok kami. Nah, tuh ada pertanyaan dari kelompok 3. B2-nya 15. Tadi kelompok lain B2-nya berapa? 6. Di sini 6. Coba cek perbedaannya ada di mana? A1-nya 18 sama A2-nya 30. Oke, jadi evaluasinya kelompok 4 salah memasukkan A2. A2-nya harusnya 30. 30 didapat dari mana? 18 ditambah 12. Mungkin tadi belum ditambahkan dengan 18. Nanti bisa diperbaiki. Oke? Dari semua yang sudah presentasi di depan tadi, kita belajar banyak tentang perbandingan, tentang rumusnya, dan terlebih belajar tentang percaya diri. Kemudian ketika berdiskusi, kalian belajar untuk bernalar kritis, berkreatif, ketika menuliskan simpulan. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi tidak harus selalu matematikanya saja, tapi nilai-nilai lain juga kalian dapatkan. Silakan kembali ke tempat duduk seperti semula. Oke, anak-anak, sebagai materi penguat, kita saksikan bersama-sama. Tentang 2 jenis perbandingan, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Apa ya bedanya antara ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua? Jadi konsepnya berbeda, rumus yang digunakan juga berbeda. Ketika kalian membaca sebuah soal, pastikan dulu itu soal perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jadi tidak salah rumus dan tidak salah hitung. Dan anak setelah selesai mencatat, sekarang silakan tutup buku catatannya. Kita akan uji seberapa pemahaman kalian. Saat mengerjakan soal ini dilarang bertanya, dilarang berdiskusi. Benar-benar gunakan ingatan kalian. Waktu mengerjakan 10 menit. Apa yang kalian pelajari hari ini? Angkat tangan. Noni. Oke, untuk tugas kerjakan di rumah soal-soal perbandingan berbalik nilai sudah Miss masukkan di psikologi. Silakan buka akunnya masing-masing. Jangan lupa dikerjakan ya. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang grafik, baik dari perbandingan senilai maupun berbalik nilai. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan memimpin doa dalam agama Kristen, teman yang beragama lain dapat menyesuaikan. Selamat pagi Tuhan Yesus, pelajaran matematika hari ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ini. Dan berkati juga untuk menjelaskan yang telah mengajar kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Setelah ini kalian boleh istirahat. Shalom. Thank you, Miss Josika. Sekolah Kristen Krista Citra. Keren itu sekolahku. Oke, terima kasih. Silakan istirahat.